Haleluya, saudara terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam acara doa pagi bersama dengan Ibu Esther. Mari saudaraku yang ada di rumah, kita datang kepada Tuhan. Sebab oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai dengan hari ini. Mari sama-sama kita membawa hati kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, kami hidup dan kami ada dan kami bernafas di bumi ini Tuhan. Terima kasih.
Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu ya Allah. Ku sendirikan telingaku kepadamu Tuhan. Ku buka hatiku bagimu ya Tuhan. Oh hadiratmu Tuhan, hadiratmu membebaskan kami. Haleluya.
bawah kaki-Mu. Demikian jiwaku, demikian jiwaku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari saudaraku, seperti wanita, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu. Peluk kaki Tuhan sampai kau bisa menikmati hadirat Tuhan di bawah kaki-Mu. Demikianlah hatiku Tuhan, demikian jiwaku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhirku nanti menutup mata ya Tuhan. Sampai akhir ku tetap berdoa, ku tetap bersekutu denganmu ya Tuhan. Sebab ku tahu Engkau kekuatan, Engkaulah kemenangan. Bersama dengan Engkau ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Sampai akhir ku menutup mata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita, haleluya, seperti wanita mengurapi-Mu, bernangis di bawah kaki-Mu. Demikianlah Tuhan, demikian, haleluya. Oh kasih, hati yang mengasihi, hati yang menyembah bagi hati Tuhan. Oh Tuhan, dari anak-anak, dari hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, ini janji kami, ini tekad kami. Kita tetap setia berdoa, menanti janji-Mu ya Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani. Sampai Kami mau setia mengasihi-Mu ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus,
gagal. Itu sebabnya Engkau yang terutama dan hanya Engkau dalam hidup ini, Tuhan Yesus. Terima kasih. Hidupkan roh kami, hidupkan semangat kami, hidupkan gairah kami, hidupkan hidup kami, sentuh hati kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, doa kami bukan doa rutinitas, doa kami yang didasarkan dengan kasih persekutuan yang hidup dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Dari tempat ini ke seluruh Indonesia terdengarlah penyembahan ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus ini. Haleluya. Diberkati Indonesia bagian timur, diberkati seluruh Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, diberkati setiap mereka yang ada di rumah pagi hari ini. Ada penyembahan yang menyentuh hati Tuhan, ada urapan yang menyentuh hati kami. Kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Tuhan menikmati doa dan penyembahan kita, dan kita menikmati Yesus. Setiap pagi nikmatilah Yesus, nikmati hadiratnya, saudara. Ada kebebasan, ada kelepasan, ada sukacita. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 11 ayat yang pertama sampai 16. 1 Korintus 11 ayat yang pertama sampai 16. Kita bacakan firman Tuhan ini, saudara. Ya, haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat pagi, selamat menikmati hadirat Tuhan. Sudahkah saudara menikmati hadirat Tuhan? Sudahkah saudara menikmati jamahan Tuhan? Sudahkah beban-beban saudara terlepas pada saat ini? Sudahkah saudara merasakan pribadi Yesus? Harus, ya saudaraku, saudara harus menikmati hadirat Tuhan. Doa kita bukan doa rutinitas, bukan hanya biasa-biasa saja jam 5 sampai jam 6, jam 6 lewat, saudara. Tapi saudaraku, biarlah kita nikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Seperti wanita itu, saudaraku, duduk di bawah kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Ya, tidak hanya sekedar melayani, saya pun tidak hanya sekedar melayani saudara. Karena kita bisa, saudaraku, seperti biasa melayani, bernyanyi di depan ini, tapi sebenar-benarnya saudaraku yang kasih mati hanya rutinitas, tidak hidup rohnya. Yang hidup itu, saudaraku yang kasih respon, yang hidup itu gampang terjamah. Saudara, biarlah kita dijamah oleh Tuhan, dan dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran air hidup. Saudaraku yang kekasih, haleluya, puji Tuhan. Mari, saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini, saudara. Saudara bacakan ayat yang kedua. Dan bacalah setiap ayat dengan sungguh-sungguh, dengan memberikan perhatian yang luar biasa. Dari awal sampai berakhirnya nanti doa penutup. Saudara yang kasih, ikuti dengan seksama, sehingga saudaraku kita akan menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan mulai. Ayat yang pertama. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sekali lagi, ini sangat penting. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala daripada perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah.
Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambar dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah Allah sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. 16 bersama-sama. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan memberkati kita, saudara. Ayat yang pertama tadi di sini, saudara kekasih, apa yang dikatakan oleh Paulus, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, saudara kekasih, ini hanya satu ayat, langsung di bawahnya itu menjadi perikop baru lagi. Ayat yang kedua sampai ayat 16 itu menjadi satu perikop. Jadi ayat yang pertama itu berdiri sendiri begitu ya, saudaraku, satu ayat saja. Nah, dikatakan di situ jadilah pengikutku, jadilah pengikutku, ya, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Betapa pentingnya kita menjadi teladan, saudaraku, untuk bisa diikuti oleh orang lain. Paulus berkata di sini, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Yesus. Orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, harus sama seperti Paulus. Bagaimana Paulus itu hidup, bagaimana Paulus, saudara pengen mengikut Kristus. Sehingga saudara pengen kita serupa dengan Kristus. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kita mengikuti Kristus, maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara pengen serupa dengan Kristus. Bagaimana kehidupan Kristus itu? Yang pertama kalau kita lihat, saudara pengen kasih Kristus kepada Allah. Saudaraku, ya. Ini yang pertama, kasih Kristus, kasih Yesus kepada Allah. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 berkata, saudaraku, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia sama seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Kita melihat bagaimana Yesus mengasihi Bapa. Kita melihat bagaimana Paulus mengikuti Tuhan Yesus, mengikut Tuhan. Apapun dilakukan oleh Paulus, bagaimana kehidupan Paulus dari kisah para rasul, dari kitab Roma, dan sampai pada saat ini dari Korintus ini kita telah belajar bagaimana Paulus mengiring Kristus, bagaimana Paulus mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasih, dengan segenap hatinya, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kekuatannya. Walaupun ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus, pergumulan-pergumulan, tapi Paulus tidak pernah mundur. Paulus tetap setia dalam mengikut Tuhan. Maka Paulus berkata, ikutlah aku, sama seperti aku telah mengikut Kristus. Nah, saudaraku, kemudian bagaimana saudaraku yang kekasih? Kasih itu yang mendorong kita. Kasih itu yang mendorong Yesus untuk mengasihi Bapa. Dan kasih itu yang mendorong Paulus
untuk mengasihi Yesus. Dan kiranya haruslah itu juga yang kita lakukan pada saat pagi hari ini, saudara, dalam setiap kehidupan kita. Kasih itulah yang mendorong kita untuk mengasihi Tuhan. Kasih itulah untuk mendorong kita melakukan segala sesuatunya. Saudara kekasih, ya, dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama, bagaimana Yesus itu mengasihi saudara, Yesus itu kepada Allah, hubungan Yesus itu kepada Allah, yaitu pertama kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Demikian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu juga dilakukan oleh Paulus, dan Paulus berkata, ikutlah aku sebagaimana aku mengikuti Kristus. Bagaimana kita lihat kehidupan Paulus itu, ketika dia melayani, ketika dia hidup, ketika dia melakukan pelayanannya, saudara yang kasih, itulah yang kita teladani. Nah, yang kedua, bagaimana yang disebut serupa dengan Kristus itu, sebagaimana kasih Kristus kepada Bapaknya. Saudara yang kasih, demikianlah kita. Apapun yang diperbuat oleh Yesus juga selalu didasari oleh kasih di dalam ketaatan. Ada keinginan Yesus, tapi dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini, lalukanlah daripadaku. Biarlah kiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Selalu dia tunduk taat sepenuhnya kepada otoritas Bapa. Nah, yang ketiga, bagaimana kita serupa dengan Bapa, saudara kekasih. Kasih yang diajarkan Kristus, saudara kekasih, dinyatakan dalam kemuliaan terhadap firman-Nya. Apapun yang dilakukan oleh Yesus itu selalu berdasar dengan firman. Kemuliaan firman. Firman di atas segalanya, saudara kekasih. Kemudian, saudara kekasih, kesediaan Yesus mempersembahkan dirinya sebagai tebusan bagi kita. Inilah yang juga yang harus kita ikuti. Kesediaan kita untuk mempersembahkan hak kita, keinginan kita untuk kebebasan, untuk kebebasan orang lain, membebaskan orang lain, saudara yang kasih. Dan kemudian saudara yang kasih, kasihnya yaitu saudara yang kasih, kelembutannya. Yesus itu lembut. Dia berkata, belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dia adalah Allah, tapi dia tidak mempertahankan kealahannya itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, dan dia taat sampai mati di kayu salib. Karena dia merendahkan hatinya demikian, maka Allah memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi hamba Tuhan, kita anak Tuhan, jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, harus rendah hati. Kita harus menyadari segala sesuatu, apapun yang kita miliki, apapun yang dipercayakan kepada kita, itu hanya dipercayakan, itu hanya diberikan kepada kita. Sewaktu-waktu kalau diberikan pun itu adalah hak pemilik. Dia, Tuhan, adalah pemilik tunggal. Kita ini hanyalah pengelola. Biarlah kita menjadi pengelola yang dapat dipercaya. Dan kemudian kasihnya dinyatakan dalam mengungkapkan kemarahannya terhadap mereka yang kejam, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang hina, kepada orang-orang yang lemah. Saudara ingat bagaimana Daud dikatakan oleh Nathan, seorang kaya, mempunyai banyak harta ternak. Ketika itu malam-malam datang tamunya, dan tamunya itu mau makan. Ada di situ seorang yang miskin, hanya punya seekor domba. Itulah dipelihara, itulah digembalakan. Kemudian seorang kaya ini mengambil domba miskin ini yang hanya satu ekor itu, dan menyembelihnya, memberikan kepada tamunya untuk makan. Menurutmu bagaimana itu raja? Bunuh dia! Wah, tegas Daud itu. Dan kemudian Nathan, kau orangnya.
Wah, saudaraku, ingat ya mengenai Batseba itu. Betapa Tuhan marah kepada orang-orang yang berlaku kejam, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang hina. Saudara, Tuhan menunjukkan kemarahannya. Nah, kemudian saudara yang kasih Tuhan dinyatakan dengan kepeduliannya kepada penderitaan dan kebutuhan orang lain. Masihkah kita hidup pada saat ini? Kehidupan itu maksudnya masihkah kita peduli orang yang hidup itu? Ditunjukkan dari kepeduliannya. Bukan semua orang yang hidup bernafas ternyata hidup. Banyak orang yang masih bernafas tapi sudah hidup. Tidak peduli lagi pada saat ini. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, orang yang penuh dengan Roh Kudus, membuat hidupnya hidup. Dan biasanya selalu peduli kepada orang-orang yang menderita. Masihkah kita pada saat ini peduli, saudaraku, kepada orang-orang menderita, kepada orang-orang yang sakit? Masihkah kita pada saat ini terbeban kepada orang-orang yang sakit di sekeliling kita, yang miskin, yang menderita pada saat ini? Bersyukur buat kita berdoa pagi hari ini, untuk kita diteguhkan, dikuatkan. Tapi jangan kita hanya kuat sendiri. Biarlah pada saat ini kepedulian kita bangkitkan. Kita berdoa kepada Tuhan, taruhkan bebanmu dalam hatiku Tuhan, supaya aku Tuhan memiliki belas kasihan. Sama seperti Yesus, dia berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat jiwa-jiwa yang lapar itu. Dia berkata, apa yang ada padamu? Belas kasihan itu menimbulkan mujizat. Tidak ada Tuhan, hanya sedikit 5 roti 2 ikan diberikan di tangan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur, 5 roti 2 ikan makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Kenapa bisa demikian? Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kenapa bisa demikian? Ada orang yang memberi hanya 5 roti 2 ikan makan 5.000 orang. Kasih dinyatakan dengan kepedulian kita kepada orang-orang yang menderita. Saat ini sangat dibutuhkan kasih kita. Sedikit pun kasih itu, saudaraku, itu bisa bermanfaat kepada yang lain. Nah, puji Tuhan. Nah, mari ini yang kita lakukan, ini yang kita praktekkan, dan minta Tuhan untuk terus menolong kita. Ayat yang kedua dikatakan, hiasan kepala wanita, aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Ajaran. Dikatakan di sini, kamu terus berpegang teguh kepada ajaran yang telah kusampaikan kepadamu. Ajaran adalah merupakan petunjuk yang bersangkutan dengan doktrin. Itulah ajaran, saudaraku. Ajaran adalah merupakan petunjuk yang bersangkutan dengan doktrin. Doktrin apa, saudaraku yang kasih? Standar, moral, dan perilaku, hukum yang diberikan kepada saudaraku yang kekasih, jemaat yang ada di Korintus pada saat itu, yang diberikan saudaraku yang kasih oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus oleh kuasa Roh Kudus. Jadi saudaraku, ajaran Paulus itu adalah suatu petunjuk, saudaraku yang kasih, suatu petunjuk standar moral dan perilaku hukum yang diberikan kepada gereja oleh Paulus melalui Roh Kudus. Bagaimana harus hidup? Penting, saudaraku yang kekasih, kita punya aturan. Penting ada, saudaraku yang kasih. Kenapa harus ada aturan? Supaya jangan liar, supaya juga jangan suka-suka hati. Kenapa penting hukum Taurat itu? Saudaraku yang kasih, tidak seorang pun bisa melakukan hukum Taurat itu, sebab kalau satu dilanggar maka kena semua. Yesus menggenapkan hukum Taurat itu. Tetapi perlukah hukum Taurat? Oh, sangat, saudaraku yang kekasih. Sehingga kita tahu batas-batas, sehingga kita tahu aturan, kita tahu garis-garis besar apa yang harus kita lakukan, saudaraku yang kekasih. Nah, jadi Paulus itu telah memberikan pengajaran kepada jemaat yang ada di Korintus itu. Bagaimana mereka hidup, bagaimana bermoral, bagaimana perilaku, dan bagaimana hukum, saudaraku yang kasih, harus ditegakkan. Nah, tidak semua bisa saya ini ya, saudaraku, tapi nanti setelah selesai kita renung-renungkan lagi, baca ulang lagi. Ayat 11. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, tidak ada laki-laki tanpa perempuan,
Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah, pertimbangkanlah sendiri. Nah, saudara yang kekasih, jadi ya memberikan pasal 11 ini memberikan garis besar mengenai kehendak Allah bagi umatnya dalam hal luar, saudara, dalam hal luar. Batiniah ini, saudara yang kekasih, ini sangat penting. Ini kita sungguh-sungguh berurusan dengan Allah, batiniah kita ini. Tapi Paulus di sini juga bukan hanya batiniah. Paulus juga mengajarkan jemaat yang ada di Korintus itu, saudaraku, bagaimana tampilan luar kita. Saudara kekasih, dikatakan di sini, saudara kekasih, ya, mengenai wanita berpakaian, sopan santun, penampilan, perilaku, bagaimana yang layak, saudara kekasih, berdandan dan sopan. Bagaimana dandan wanita itu yang sopan. Nah, saudara kekasih, diajarkan di situ, diaturkan di situ. Memang dikatakan wanita itu dulu, saudara kekasih, ya bertudung. Tapi sekarang ini tadi kita baca rambut adalah merupakan tudung bagi wanita, saudara kekasih. Dan kemudian, saudaraku, ayat yang ketiga dikatakan di situ, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala daripada perempuan ialah laki-laki, dan kepala daripada Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa dan bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau melindungi kepalanya, maka ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia melindungi kepalanya. Jadi inilah aturan-aturan yang dilakukan, yang disampaikan oleh Paulus, saudara kekasih. Jadi intinya, saudaraku, pasal 11 ini Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana luar kita ini. Kalau dalam sudah, batiniah kita sudah, ya, selalu ini yang kita sikap hati itu selalu kita bahas itu, saudaraku. Di dalam pasal 11 ini Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup luarnya, saudaraku, yaitu bertudung, wanita bertudung, kemudian berpakaian sopan, berdandan sopan, saudara kekasih, berpenampilan sopan, berperilaku sopan. Inilah menjadi wibawa wanita, saudara. Ya, jadi kalau dunia ini memang pada saat ini kita tidak lagi bertudung dengan kain seperti jilbab seperti itu, saudara kekasih, ya, tudung-tudung kepala tidak, tetapi rambut kita dikatakan tadi di sini. Nah, saudaraku, dan demikian kita hidup pada saat ini, dan kemudian juga kehidupan kita, saudaraku, biarlah semuanya baik, ya, sopan, berwibawa, saudara yang kekasih, lewat penampilan kita. Penampilan itu bukan hanya indahnya bagaimana supaya bagus, mewah, hebat dikatakan orang, tidak, saudara yang kekasih. Sebenarnya, saudara yang kekasih, ya, penampilan yang terutama adalah inner beauty, kecantikan dari dalam. Kemudian juga pakaian yang sopan, tidak memperlihatkan tubuh kita sedemikian rupa, wanita-wanita, ya, saudaraku, supaya kita tetap terlihat terhormat, ya, saudara. Dan kemudian tadi dikatakan kepala pria itu adalah Kristus, kepala wanita adalah pria. Saudara yang kekasih, harus menghormati, saudara. Di dalam Kristus itu, inilah tatanan yang diberikan oleh Paulus, saudaraku, dan tentunya itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Inilah tatanan ilahi. Suami harus melindungi istri, istri tunduk kepada suami, dan suami melindungi istri, istri menghormati suami. Dan dikatakan suami, pria, adalah kepala istri. Nah, kepala ini dikatakan di sini, saudara yang kekasih, bukan soal bicara kepala itu, bukan soal hebatnya, tapi bagaimana kita berlaku, bersikap. Pria, saudara yang kekasih, bagaimana menghormati Kristus, istri bagaimana menghormati suami. Demikian juga Kristus, kepala daripada Kristus adalah Allah Bapa, ya. Tapi kalau kita lihat, saudaraku, Yesus Kristus tidaklah lebih rendah daripada Allah Bapa, ya.
Bapa adalah kepala Kristus, ya. Tetapi Kristus bukan lebih rendah daripada Allah Bapa. Sama. Demikian juga pria wanita. Pria adalah kepala daripada wanita. Bukan berarti wanita lebih rendah daripada pria. Saudara kekasih, kepemimpinan tidak pernah mengandung lebih besar. Di dalam kerajaan Allah, kepemimpinan tidak pernah mengandung lebih besar, saudara. Tapi perlu kita tanamkan ini, ya, tanamkan pada saat ini. Sikap hamba dan ketaatan adalah kunci kebesaran dalam kerajaan Allah. Tuliskan di kolom komentar, saudara. Sikap hamba dan ketaatan adalah kunci kebesaran dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, sikap hamba dan ketaatan adalah kunci kebesaran dalam kerajaan Allah. Matius 20 ayat 25, saudaraku, sampai 28 saya bacakan kepada saudara. Matius 20:25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk memberikan nyawanya dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara yang kasih, sekalipun pria menjadi kepala wanita, bukan berarti ya wanita lebih rendah derajatnya daripada pria. Jadi baik pria maupun wanita tidak perlu, saudara yang kasih, gagah-gagahan dengan derajatnya, saudara yang kasih, dengan keadaannya. Bersyukur kepada Tuhan, baik wanita maupun pria, saudara yang kasih, semuanya berasal daripada Tuhan. Mari kita lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Kalau kita mau menjadi besar, jadilah menjadi hamba. Kalau kita menjadi besar, jadilah menjadi teladan, saudara yang kasih. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan tadi, wanita harus menduduki kepalanya. Saudaraku yang kekasih, bahwa wanita itu harus dihormati dan dihargai sebagai seorang wanita. Tanpa tudung, wanita tidak memiliki martabat. Ya, pria tidak menghormati wanita dan tidak bertudung, saudara yang kasih. Kenapa? Pada waktu itu, saudaraku, karena seolah-olah wanita itu, saudaraku, memamerkan dengan sengaja dirinya di depan umum secara memalukan. Jadi, saudaraku yang kekasih, pada saat ini wanita yang tidak bertudung, dikatakan tadi di sini, tidak dihormati oleh laki-laki. Tudung itu adalah merupakan wibawa. Jadi saudaraku, sekarang kita tidak bertudung. Tadi tudung dikatakan di sini rambut. Apakah tudung bagi kita pada saat ini? Tudung bagi kita pada saat ini adalah perilaku kita, perilaku tindakan kita. Makanya saudaraku, ya, kecantikan itu dari dalam. Sikap hati kita kepada laki-laki harus menghormati. Jadi kalau kita mau berwibawa, hormati suami. Hormati suami. Jangan supaya hebat dipikir oleh orang perintah-perintah suami. Enggak, saudara. Justru tidak ada wibawa. Itu mempermalukan diri sendiri. Ya. Jadi mari istri-istri hormati suami. Hormatilah suamimu. Itu membuat para wanita-wanita berwibawa, bahkan makin dihormati. Ya, saudaraku, tudung adalah lambang wibawa kepada wanita. Ya, memakai tudung tanda wibawa di kepalanya. Tudung adalah wibawa bagi seorang perempuan, wanita. Saudaraku, para malaikat sangat menunjukkan dan memperhatikan tata tertib yang rapi. Ya, para malaikat. Saudara percaya ada malaikat, dan nanti kita juga disambut oleh para malaikat di sorga. Saudara yang kasih, sebelum kita juga masuk sorga itu, di pintu-pintu sorga itu, saudara yang kasih, itu disambut oleh para malaikat. Para malaikat akan terkejut melihat perilaku yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Lihatlah malaikat itu, saudaraku.
Kemarin saya baru mendengar ada banyak saudara-saudara kita dan sedang saat ini saudara yang kasih yang sudah percaya kepada Yesus. Bukan karena dilayani, tapi karena Yesus sendiri mendatangi mereka. Yesus sendiri menjumpai mereka. Dan kemarin baru saya dengarkan kesaksian saudara yang kasih. Dia berkata dibawa dia ke sorga, disambut oleh malaikat-malaikat yang demikian luar biasa. Begitu teraturnya, berbaris mereka dan sangat indah. Nanti kita akan disambut oleh malaikat. Pada saat ini juga saudaraku ada malaikat itu. Saudaraku, malaikat akan terkejut kalau melihat anak-anak Tuhan yang tidak rapi, yang sembrono. Saudara, malaikat itu rapi, sorga itu rapi, sorga itu indah, sorga itu mulia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita menginginkan kita mulia, rapi. Rapi itu bukan soal mahalnya pakaian bermerek-merek. Oh enggak, saudara yang kasih. Kalau kita indah dari dalam dan kita tahu menghormati diri kita, maka kita pun akan bisa berpakaian, berpenampilan, bukan gaya-gayaan ya, bukan gaya-gayaan ya, ibu-ibu, wanita-wanita, sahabatku semuanya, bukan menunjukkan gaya penampilan atau apa. Saudara yang kasih, pakaian yang 35.000 pun kita pakai bisa indah dikatakan oleh orang lain. Ih cantik ya. Kenapa cantik? Saudara yang kasih, sebenarnya kecantikan itu bukan tergantung kepada baju itu. Baju itu menutupi tubuh kita dengan baik, dengan rapi. Tapi semuanya itu pun penampilan kita itu adalah dari dalam. Wibawa, tudung itu adalah wibawa seorang wanita. Ya, saudara yang kasih. Dan kemudian yang terakhir, saudara yang kasih, rambut panjang, rambut pendek. Tuhan menghendaki adanya perbedaan laki-laki dan wanita. Kalau laki-laki itu berambut pendek, wanita itu berambut panjang. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Sebagai pria, sebagai wanita, Kristus adalah kepala bagi pria, pria adalah kepala bagi wanita. Dan biarlah wanita Tuhan memakai tudung, wibawa, kehormatan, kuasa. Tudung adalah lambang wibawa. Wibawa datangnya daripada sikap hati dari dalam dan diteruskan dari penampilan kami. Yesus, tolong kami. Roh Kudus, berkati kami. Ajaiblah Engkau Tuhan. Melimpahlah kuasa-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Ajaiblah segala karya-Mu Tuhan. Kita naikkan pujian kita satu kepada Tuhan. Bapa, Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu. Haleluya. Tuhan
namamu. Haleluya. Oh Tuhan, kami persembahkan hidup kami kepadamu. Kami berikan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Untuk menyambut kedatanganmu yang kedua kali, kami rindu menyenangkan hatimu ya Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau. Kami rindu seluruh kehidupan kami menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Bagaimana kami mengikut Engkau ya Tuhan. Kami rindu sebagaimana Paulus mengiring Yesus. Demikianlah kami mengiring Engkau. Demikianlah kami mengikut Engkau. Supaya orang lain juga dapat mengikut Yesus sama seperti kami mengikut Yesus. Hidup kami menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang lain. Biarlah terang Allah ini bercahaya atas kami. Orang sekeliling kami melihat dan mereka memuliakan namamu. Hidupkan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan. Keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Pulihkanlah keluarga kami Tuhan. Pulihkanlah keluarga kami. Ada persekutuan yang manis di tengah-tengah keluarga. Ada saling Tuhan ketergantungan dengan keluarga ya Tuhan. Suami istri bersatu hati, anak-anak diberkati. Haleluya. Haleluya. Penampilan keluarga kami menunjukkan kami sopan, menunjukkan kami bermoral, menunjukkan kami hormat kepada Tuhan. Tuhan, karena kami adalah tulisan-tulisan yang dapat dibaca oleh orang. Kami adalah Injil kelima yang dapat dibaca orang. Haleluya. Lewat kehidupan berumah tangga, lewat kehidupan pribadi, perempuan-perempuan bagaimana hidup kami memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kehidupan yang tertib, kehidupan yang sopan santun, itulah yang persembahkan kepada Tuhan. Tuhan suka dengan ketertiban. Tuhan suka dengan sopan santun. Biarlah kami berlaku sebagai anak-anak terang. Biarlah kami berlaku sebagai anak-anak tebusan Tuhan. Haleluya. Kami bukan orang-orang yang tidak terhormat. Kami bukan orang-orang bersila. Dahulu kami adalah orang-orang berdosa, tapi sekarang Tuhan telah menyelamatkan kami. Kami harus hidup berpenampilan sopan santun, berperilaku yang baik, berdandan yang sopan, menyenangkan hati Tuhan, menunjukkan wibawa kami. Wibawa itu terpancar dari kehidupan karakter ilahi yang kami hidupi. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang memberkati kami pada saat ini. Firman-Mu memagari kami, firman-Mu mengajari kami. Terpujilah Tuhan. Ku berdoa kepadamu Tuhan, pulihkanlah keluarga-keluarga pada saat ini. Hubungan suami istri semakin bertambah-tambah teguh, erat dan kuat. Berkati suami, mampukan dia Tuhan mengasihi istri, mampukan istri mengasihi, menghormati dan tunduk kepada suami. Bukan supaya kami Tuhan dihormati, tapi supaya kami menyenangkan hati Bapa, menghormati firman, dan tentu di dalamnya pun kami berbahagia. Yang berbahagia ialah yang mendengar firman dan melakukannya. Jadilah kami menjadi bahagia. Berkati kami semua, berkati kekristenan yang ada di Indonesia, berkati hamba-hamba Tuhan semuanya, untuk terus mengingat-ingatkan seluruh jemaat untuk hidup taat kepada firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih buat Roh Kudus. Terima kasih buat doa pagi kami pada hari ini yang terus menuntun kami, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kepedulian kami kepada orang banyak ya Tuhan. Jangan sekarang Tuhan, jangan bertambah-tambah buruk dan bertambah-tambah jahat. Ada begitu banyak Tuhan keluarga-keluarga berantakan. Ada begitu banyak LGBT Tuhan. Mereka tidak mendapatkan kasih di tengah-tengah keluarga mereka. Tidak ada hubungan
kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa. Haleluya. Segala puji, hormat, juga syukur. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan padamu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu, segenap hidupku bagimu.